Pada kesempatan kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, tentulah pertanyaan yang paling penting dan paling mendasar adalah apa sebenarnya yang disebut dengan kekudusan itu? Bagaimana caranya orang bisa mencapai kekudusan, menjadi kudus? Dalam bacaan-bacaan kita mendengarkan beberapa catatan penting yang berkaitan dengan kekudusan. Tadi dalam bacaan pertama disampaikan bahwa ternyata ada sekian banyak 144.000 orang yang masuk dalam bilangan orang kudus, mewakili sekian banyak suku. Dan dari situlah kita bisa mengerti bahwa memang orang kudus adalah orang-orang yang terpilih untuk masuk ke dalam rumah Allah, ke dalam kerajaan Allah itu. Dan kemudian kita juga diajak untuk merenungkan lebih jauh kekudusan yang dimaksud oleh Yesus ketika menyampaikan ke-8 sabda bahagia. Kita mendengar bagaimana orang yang suci hatinya, orang yang membawa perdamaian, dan begitu seterusnya. Kalau kita teliti lebih jauh, banyak hal yang bertentangan dengan semangat duniawi. Sebagai contoh, berbahagialah orang yang miskin. Padahal kalau kita lihat orang miskin dalam arti duniawi, kekurangan material, kekurangan hal-hal yang diperlukan untuk hidup secara layak, itu menjadi menderita. Namun justru ketika orang memusatkan perhatiannya hanya kepada Allah, maka dia bisa menjadi kudus. Justru kalau kita menarik garis kesimpulan besar, orang kudus adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Ketika kita dibaptis, kita sudah menjadi putra-putri Allah. Dan keadaan sebagai putra-putri Allah itulah yang harus dipertahankan, diperkembangkan. Oleh karenanya, untuk menjadi kudus, tidak harus melakukan hal-hal yang istimewa. Bahkan Paus Fransiskus menyatakan dengan sangat jelas, seorang ibu rumah tangga siapapun bisa menjadi kudus dengan melaksanakan tugas sehari-harinya yang sangat biasa, mengasuh anak-anaknya, mencintai suaminya, dan seterusnya, tetapi dengan cinta kasih yang paling besar, dengan cara yang luar biasa, memfokuskan segala pekerjaan demi Allah. Itulah yang membawa semua orang untuk menjadi kudus, dekat dengan sumber kekudusan, yaitu Allah sendiri. Oleh karena itu, ketika kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, di satu pihak kita bisa meneladani Santo Santa pelindung kita, dan di lain pihak kita mau mempraktekkan pekerjaan sehari-hari kita yang paling biasa dengan cara yang luar biasa, yaitu hanya demi kemuliaan Allah dalam melayani sama itu. Marilah kita hening senak untuk meresapkan sabda Tuhan.